lembar. Di atasnya dua layar. Jadi yang untuk data view dan rekam. Oh, iya. Baru ada variable view. Yang orang bekerja di variable view. Di variable view ini kita bekerja karena di data view apa yang kita input di variable view ini akan keluar di data view. Yang berikut ini data-data yang bisa kita lihat. Ini ada file. Kalau kita mau ubah data sudah ada yang kita buat dan keluar. Ini ada edit, ya mirip-mirip gitu tampilan dengan Office dengan Windows. Baru ini data mungkin banyak kita gunakan, transformasi data, analisis, grafik dan utility yang lain. Oke. Ini banyak aplikasi. Kita masuk sekarang pada yang lalu kan kita bicara tentang analisis varians ya. Iya kan? Tugas lalu yang kasih lalu tentang analisis varians. Nah, bisa baca DP apa? DP soal yang kasih lalu sebenarnya. Coba baca soal yang lalu. Seorang peneliti. Jadi kita balik dulu ke soal. Jadi soalnya ini gimana soalnya? Seorang peneliti akan melakukan pengujian pupuk organik berbahan baku enceng gondok terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman tomat. Lalu buat desain rancangan percobaannya. Desain rancangan percobaannya. Sudah sobekin itu toh? Sudah. Coba siapa punya yang berapa perlakuan yang dibuat? Coba sebutkan perlakuan. Orang bikin perlakuan apa perlakuan? Satu faktor kan yang dosis itu. Ya? Yang dosis. Iya, perlakuan dosis ya. Ya? Dosis. Taraf perlakuan berapa dosis yang digunakan? Berapa kesatuannya? Misalnya P1, ini ada pakai simbol apa? P0 itu kontrol. P0 kontrol 3 kali. Sebentar ulangan. Baru yang berikut P1 150 kg per hektar ya. Baru P2 200 kg per hektar. P2 200 kg per hektar. P3 350 kg per hektar. P3 berapa? 350 kg per hektar. P3 350 kg per hektar. Begitu? Iya. Masih ada? Sudah. Nah, untuk data seperti ini kita perlu berikan respon. Karena kan ini kan baru rancangan desain. Kalau kita melakukan analisis data sudah ada hasil. Sudah ada hasil perlakuan. Coba misalnya pakai video. Ya, yang laptop 1 di situ datanya ada. Oke.
Ulangan berapa tadi? 3 kali biar semua. Desain manusia baking toh berarti dilakukan dalam ulangan 3 kali kan? Berarti jumlah unit percobaan itu sama dengan ulangan dikali jumlah perlakuan, sama dengan 3 kali 4. 3 kali 4. 4. Jadi dia sama dengan berapa? 12. Masih kurang. Di statistik dia harusnya 15 unit percobaan. 12 unit. Jadi untuk analisis varian kurang kalau cuma 12 unit. Kan 12 ini berarti ada 12 unit toh. Orang coba tambah Ulangan kali 4. tapi bolehlah anggap 12. Sehingga kalau orang bikin desain kan di sini berarti kan sudah bikin desainnya 4 kali 3 ya. 3 kali 4 atau 4 kali 3? 4 kali 4. 4 kali 3 kali 4. Hah? 3 kali 4. Begini desainnya 3 kali 4. Kan ini kan bisa diacak. Ya, bisa jadi termasuk yang style biasa. Kita suka tahu begitu. 3 kali 4 toh. Misalnya tolong diulang ya. Ini B1 bikin misalnya ini B1 kalau coba acak ulang ya. Mau dibikin bagaimana? Coba Acak. urutan P3, P3 P0, P1, P1 P1, P1 P1, P1 P1, P1 P3, tolong difoto di kegiatan ya kuliah itu kan direkam bikin di grup P3 baru P0, berapa? P0, P0 P2, P2 baru P3, P3 P0, P0 P2, P2, P2 pagi-pagi bro baru P2, P2 baru ini P0, di mau dikerjakan P0. jangan salah ya sudah semua sudah ulangan semua ini sudah beres semua jadi ini desain percobaannya seperti ini percobaan seperti ini oke berarti bisa mengerti nih sekarang orang turun pada jadi ini ya dibuat dalam 3 ulangan jumlah 3 ulangan 3 kali maka apa namanya jumlah unit sekarang ini kita pakai one way ANOVA berarti yang kita pakai kan dalam format RAW jangan acak lengkap jadi sangat terkontrol. Nah untuk analisis ini kita masuk pada misalnya pada hasil pengukuran. Sekarang orang di sini dulu tentukan di sini yang orang tentukan di sini adalah parameter atau variabel yang diukur. Misalnya dosis, parameter atau variabel yang diukur. Begitu yang dibuat. Boleh? Begitu? Belum Ditambahkan parameter variabel yang diukur
diukur tinggi tanaman tomat tuh ya, karena dia mesti terukur teh. Tinggi tanaman dalam kurung satuannya sentimeter. Jadi tinggi tanaman sentimeter ini setelah 21 hari diukur 21 hari sesudah tanam. Variabel pertama ya, tinggi tanaman. Bisa berapa variabel yang diukur. Baru yang kedua adalah dua jumlah baking, kan bisa banyak. Nanti mau bisa terus mulai jumlah daun, jumlah buah. Supaya yang ini vegetatifnya, baru yang ini jumlah buah, ini jumlah ini variabel generatif. Oke. Maka orang mesti bikin DP tabel. Orang mesti bikin tabelnya, tabel perhitungan. Misalnya ini tinggi tanaman. Anda harus buat tabel seperti ini. Dia harus ada perlakuan, ya. Dia ada perlakuan, bikin tabel perlakuan. Variabel yang terukur pertama adalah tinggi tanaman. Perlakuan. Kita terus coba bikin tabel ya. Tinggi tanaman, baru terus bikin tabel. Jadi hasil pengukuran perlakuan tinggi tanaman. Ini perhatian kan ya. Ini perlakuan, ini tinggi tanaman. Nah, perlakuan pertama apa? P. Berapa ulang? 3. Bikin tabel seperti ini. Ingat, nilai baking ini langkah-langkah yang mau baking nanti di ujian. Mau kerjakan seperti SPSS. Ya, bikin tabel ulang. Ini Excel gimana Excel? Atau orang pindah di Excel saja supaya gampang. Memang begitu, pindah-pindah di Excel. Jadi pengukuran tinggi tanaman tomat 21 hari sesudah tanam. Oke. Di sini Anda bikin perlakuan, baru ulangan, baru masuk pada tinggi tanaman. Anda harus kerjakan di Excel untuk gampang dipindahkan ke SPSS. Bisa paham? Jadi bikin di Excel, kalau mau bikin di Word, bisa mati dengan copy. Excel pada SPSS itu dari aplikasi Bataman. Bilang begitu. P0, dia ada ulangan pertama, kedua, ketiga ya. Baru P1 sama. Ulangan 3 ya. Iya. Kita biasa pakai sudah biasa pakai Mac, kita pindah pakai ini pusing sendiri. Baru P3 sama. Ulangan. Misalnya orang berencana P2 ini. P2 baru ini P3. Orang rencana perlakuan terbaik adalah P3. Dosis P3. P3 berapa kali dosis? Harus hafal ya. 350. P3 ini dalam kurun berapa? 30? 350 kg per hektar. Baru P2 200 kg per hektar. P1 150 kg per hektar. Baru P0 0. P0 nya kasih pupuk. Oke. Kalau dia sudah jadi begini, orang akan cari dulu ya, karena ini kan orang cuma analisis data, orang duga-duga Misalnya
sehari 21 hari sesudah tanam, tinggi maksimal itu misalnya boleh berapa tinggi itu tomat? 21 hari, taruhlah orang ambil batas tinggi tertinggi 30 cm, terendah 21 cm. Orang mulai, berarti yang tanpa pupuk anggapnya dia perlakuan terendah, misalnya 19 cm, 18 cm, 20 cm. Diduga ya. Baru kalau perlakuan terbaik P3 30 misalnya maksimal 30 ya orang kasih sini misalnya 31, 30, 32 cm. Baru biasanya orang asumsi dosis terbaik kedua, dosis tertinggi kedua itu terbaik. Misalnya ini 27 cm, 28 cm, 25 cm. Baru di sini misalnya kita dapat 22 cm, 23 cm, baru 22 cm. Kita kan sudah dapat data. Data inilah yang perlu kita gunakan untuk analisis di SPSS. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Oke. Kalau udah bisa, mari kita pindah ke SPSS. Nah, di SPSS kita pakai, jadi data ini akan dianalisis one way ANOVA. ANOVA itu analysis of variance. One way ANOVA. Data ini akan dianalisis one way ANOVA menggunakan aplikasi AI itu SPSS, menggunakan SPSS IBM 20. Oke. Ini yang Anda siap. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus Anda buat. Oke. Nah, ini one way ANOVA karena kita pakaikan, jangan lupa ya, rancangan lingkungannya RAL. Rancangan apa tuh satu kata dari saya ajar lalu? Rancangan lingkungan dan rancangan faktor. Rancangan apa? Kan ada dua tipe rancangan. Oh iya, perlakuan. Rancangan perlakuan apa? Berapa faktor? Satu faktor. Jadi ingat ya, rancangan lingkungan RAL itu rancangan lingkungan. Rakai jurus sangat Latin, tapi ada juga rancangan perlakuan berapa faktor? Satu faktor, dua faktor, dan seterusnya. Ya, jangan lupa itu. Kalau mau S2 mau ambil biologi sampai mau S3 tetap kalau penelitian eksperimen lapangan tak akan gunakan ini. Oke? Tapi jarang saya pakai RAL, so lebih advance. Multi factor, banyak perlakuan. Oke, disimpan dulu data ini. Mari kita pindah ke SPSS. Oke, di SPSS dia pakai buku ini, bisa mau di copy. Orang lebih gampang orang pakai buku. Orang masuk ke aplikasi One Way ANOVA. One Way ANOVA. Mana tuh dia? Di halaman berapa dia? Cari dulu. Orang pakai One Way ANOVA. Di buku bisa mau copy. Kualitas, parametrik, analisis varian, sebagaimana. Bentar ya. Oke, jadi kan data yang sudah dapat, respon tanaman. Maka orang tidak di sini, perhatikan ya. Orang ini perhatikan, masih di variable view di SPSS, misalnya orang tulis tinggi tanaman, dia tidak bisa spasi. Sorry, perlakuan dulu. Dosis pupuk ya, dosis pupuk eceng gondok kan. Baru yang terukur adalah tinggi tanaman. Oke, ya. Ini tulis ulang. Dosis labelnya dosis pupuk gondok.
dosis pupuk yang panjang Pak, nggak usah tulis. Baru tinggi tanaman. Oke, ini orang masuk di sini, di write semua untuk data orang pakai skala. Perhatikan ya, measure-nya orang pakai scale. Dua-dua dipakai scale. Oke. Sekarang bikin di variable view. Dosis pupuk kan yang Anda pakai kan, dosis pupuk ini harus dibikin apa? Dibikin simbol, value-nya 1. Ingat tahapannya ya. 1 itu dianggap P0. Oke? Oke. Jangan lupa ya. Baru 2 itu dianggap diberi simbol P1. Oke. N. 3 itu dianggap perlakuan kedua. 4 dianggap perlakuan ketiga. Oke? Sudah paham? Caranya gitu ya. Jadi masuk di value, klik value dosis pupuk. Diklik OK. Klik OK, dia akan berubah. Maka di sini perhatikan, Anda mulai dengan hasil pengukuran P0. P0 simbol tadi apa? 1. Ada berapa kali yang diukur? 3. 3. Jadi 1 tulis 3 kali. Oke? Yang P1 berapa? Simbol apa? 2. Berapa ulangan? 3. Tulis lagi 3. Yang 1? 3. P2 simbol 3. 3 ulangan. Ya toh? Baru P3 simbol 4 ulangan. Benar ya? Iya. Oke, udah bagus. Sekarang torrent ke data yang ini. Kalau Anda sudah begini gampang, tinggal Anda copy saja. Nih, kan ini sudah semua toh? Iya. Tinggal di copy, karena itu dibikin seperti inilah. Klik di sini, baru Anda pastakan. Baru di pasta sini. Baik. Pasta di kanan saja. Keluar. Dah. Asalkan data yang Anda sajikan dalam bentuk begini. Kalau mau dibikin kita buat horizontal, susah banget. Oke? Sekarang mari kita analisis variasi. Setelah ini dapat data seperti ini, variable view udah buat, di data view sudah, maka cobalah kita analisis one way ANOVA. Kita klik analyze, baru kita cari yang one way di general ini atau general mode atau compare mean. Lihat ya, di compare mean, baru Anda klik one way ANOVA. Nah, sekarang di sini Anda harus tahu definisi atau terminologi dalam analisis statistik. Dependent list dari dosis pupuk dan tinggi tanaman, mana yang variabel dependent, mana variabel independent. Variabel independent berarti variabel bebas. Mana variabel bebas? Dosis pupuk atau tinggi tanaman? Mana variabel terikat? Variabel itu kan cuma 2, variabel bebas atau variabel terikat. Kalau variabel bebas tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Kalau variabel terikat dipengaruhi oleh faktor lain. Sekarang, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi? Dosis pupuk dan tinggi tanaman. Ayo berpikir. Mana yang tentu yang DP pengukuran tergantung X, dia yang variabel terikat, yang dia tidak ada pengaruh oleh faktor lain, dia variabel bebas. Mana yang dipengaruhi oleh dari dua ini, mana yang mempengaruhi mana? Tinggi tanaman itu variabel apa? Dependent, bebas, atau independent? Independent, bebas, atau dependent? Independent bebas. Kenapa? Tinggi tanaman variabel bebas. Kenapa bebas? Kalau yang apa? Mana yang bebas? Tinggi atau dosis? Ya. Yang takut salah.
Kalau nggak salah nggak perlu kuliah. Kalau sebenarnya nggak perlu kuliah biostatistik. Apa? Coba berikan argumen mahasiswa. Mana yang bebas, mana yang terikat? Itu. Mulai dari apa? Mana yang bebas? Tentukan saja. Dengan sedikit argumen. Cepat terus muter lama. Gak apa-apa salah. Kalau salah nanti kita akan perbaiki. Yang mulai dari pertama. Mana bebas, mana terikat? Yang bebas tinggi tanaman. Bebas tinggi tanaman. Alasannya? Karena tergantung dari dosis. Tergantung dari dosis. Yang lain ada. Kebalik justru. Tinggi tanaman tidak bebas. Karena tinggi tanaman tergantung variabel P1, P2, P3. Mengerti maksudnya? Yang dosis kan ada pengaruh dengan dosis kan bebas, independen. Ya tuh dosis kan tidak diukur di sini. Mengerti maksudnya? Iya. Kalau tinggi tanaman kan tergantung apakah perlakuan kontrol 0 kg, 3 kg dan seterusnya toh. Kalau dosis kan tidak ada. Bebas. Mengerti yang dimaksud? Iya. Dosis kan mempengaruhi tinggi tanaman toh. Tinggi tanaman tidak mempengaruhi dosis ya. Bisa paham yang dimaksud? Oke, berarti yang bebas, yang dependen apa? Di sini. Yang variabel terikat adalah tinggi tanaman. Yang faktor adalah dosis. Dosis kan sudah faktor. Tara faktor yang udah kasih tadi dan di PowerPoint. Sumpah. Nanti PowerPoint. Tidak, biar so kasih di PowerPoint toh. Perlakuan dosis kan ini kan tara perlakuan, ini kan faktor. Toh? Tinggi tanaman kan yang diukur tuh yang bebas. Oke. Setelah kita udah dapat seperti ini, kita bisa masuk di kontras. Boleh nanti orang cari tahu ini tambah aja polinia. Sudah Jo. Yang biasa dulu jangan lebih pusing kalau interpretasi. Oke. Uji lanjut orang pilih misalnya LSD. LSD itu atau Tuki. Misalnya ada materi uji lanjut. Oke. Ikut option deskriptif data orang minta, homogenitas data orang minta, means plot orang minta. Oke? Bisa? Kita continue ya. Baru nggak usah dipakai booster. Coba terang oke. Dia keluar seperti ini. Kalau mau dipakai hitung manual 1 jamnya belum kelar. Data deskriptif yang telah belajar jumlah N, P0 kan jumlah N 3, perlakuan kan 3 toh. Baru P1 33 sehingga total unit berapa? 12. Rata-rata dari 3 ini min rata-rata toh. Rata-rata dari yang ini dan yang ini kalau rata-rata kita buktikan. Sama dengan kita buktikan ya. Nah ini sama dengan dalam kolom sub. Ini mengerti ini? Pernah belajar Excel? Sub. Berarti jumlahnya 57. Jumlah total. Mau cari rata-rata kan jumlah total per 3. 19. Kang. P0 rata-rata 19. Ini kan Anda bisa copy. Ini ya sudah belajar Excel toh? Sudah. 22 D1 D11. Ya ini betul. Ini rata-rata 26. Ini rata-rata 31. Rata-rata. Coba orang buktikan apakah sama dengan di SPSS atau enggak. Betul kan? Betul. 31 26 22 19. Oke. Standar deviasi ini maksudnya perbedaan data. Kan perbedaan data kan misalnya di pengukuran ini 19, 18, 20. Ada disparitas data, ada perbedaan data yang data tertinggi terendah adalah 19 untuk P0 dan data tertinggi adalah 20. Nanti ada data yang aneh kalau di perlakuan P0 ada 19 ada 40. Itu namanya pencilan. Ya mungkin kan begitu kan. Bisa saja terjadi kesalahan penumpukan.
dosisnya ada dosis kok sudah taruh akan pupuk. Itu tuh kesalahan-kesalahan error-error dalam penelitian. Oke. Sekarang biar balik ke ini. Kalau sudah dapat ini kan dia sudah bilang toh lower bound dan ini taraf nyata 95%. Ini statistika deskriptifnya. Ini kan dia sudah tulis di P0 pengukuran minimum 18, maksimum 2. Ini masih bisa ikut itu ini. Mengerti itu tuh 18 20 ini ya. Paling tinggi lah, paling rendah 18, paling tinggi 20. Oke, good. Jadi bisa menginterpretasi statistik sama dengan yang lain. Oke. Sekarang dia tes homogenitas. Biasanya kita pakai probability 0, dia pakai Levin 0, apa namanya 0, dia berbeda di angka untuk analisis uji apa namanya uji homogenitas. Kalau 95%, kalau kurang dari 0,5, lebih dari 0, lebih dari 0, ini tulis ya. Kalau P dari 0,00 tolak H1, H0 terima H1, berarti data berdistribusi normal. Sekarang dia dapat berapa ini? 0,532. Ini lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Maka signifikansi sama dengan P, probability, karena dia lebih besar dari 0, berarti data tadi berdistribusi data homogen. Mengerti berarti ujian. Sekarang tolong lihat di one way ANOVA. Perhatikan. One way ANOVA ini Anda perhatikan. Sampai sini dulu orang. Kalau dikerjakan sendiri. Ini jangan lihat ini antar grup dan di luar grup. Perhatikan yang ini. Kita dapat nilai F signifikansi 0. Supaya gampang biar kasih dulu di gampang. One way ANOVA. Orang masuk ke Oke, one way ANOVA. Orang bikin nah, statistik uji. Ini yang statistik uji ANOVA. Kita copy ini. Copy. Baru pindah ke apa tadi? Ke PowerPoint tadi. Misalnya kita kasih di sini. Tambahkan satu slide. Baru pastakan yang ini. Katanya kita copy dia kan. Ini biar copy. Ini copy. Copy. Pindahkan ke sini. Aduh, bukan seperti itu kan? Bikin study Word dulu ntar. Ya. Saya paste di Word baru. Iya, bisa di Word. Atau di Word juga apa? Kita copy, kita buka Word. Ya, benar. Nah, ini maka kita akan mengambil kesimpulan dari hasil ini. Hipotesis H0, kita berhipotesis bahwa kantor Anda pakai tadi perlakuan pemupukan toh, perlakuan pupuk organik eceng gondok tidak berpengaruh pada tinggi tanaman tomat 21 hari sesudah tanam. 1 hari sesudah tanam. Sementara alternatifnya adalah
sama, cuma kalau satu tidak berpengaruh, yang satu berpengaruh. Sama yang lalu kan maksudnya. Ini berpengaruh. Ini artinya DP-nya cuma situ. Ini berpengaruh. Ini tidak berpengaruh. Oke. Nah, kita pakai alfa di sini. Taraf nyatanya adalah alfa. Dirusak pakai simbol. Simbol apa alfa? Ya, dengan alfa kan? Ada yang di Alfa. Kita pakai alfa. Alfa ini taraf nyata ya. Taraf nyata atau taraf signifikan. Ya. Ini alfa ini merujuk pada taraf nyata atau signifikansi. Itu misalnya kita pakai 0,05 ini sama dengan 95%. Artinya dari trompet pengukuran ada 5% yang error. Dan 5% yang salah, 95% yang betul. Itu tinggi tanaman tadi. Perlakuan maksudnya peluang kesalahan dari pengukuran P0 sampai P3 12 unit percobaan, masing-masing 3 ulangan. DP kebenaran hasil itu 5% dianggap salah. Mungkin suatu tinggi tanaman bukan pengaruh karena pupuk eceng gondok, karena burung ada datang mau diberi akang atau apa mau jadi subur. Berarti tanda kutip ya. Jadi faktor kesalahan terhadap penelitian ini 5%. Oke. Nah ini keputusan atau daerah kritis. Daerah kritis kita sampaikan bahwa H0 ditolak apabila P value, probability value, P ini probability yang Berna jelaskan tadi. P value ini apa? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari 0,05. Kurang dari atau lebih dari? kurang dari. Jadi dia kalau dia tulis sederhana P kurang dari 0,0. Sekarang dari hasil analisis statistik dengan one way ANOVA kita peroleh apa ini? P value berapa? P value berapa? Yang derajat signifikansi berapa? Berapa P value? Yang ini signifikansi ini sama dengan P value 0,00. Nah, yang lihat di tabel ini sudah lihat di tabel. Ini kan 0,00. P value. Sekarang dari pernyataan ini tolak apabila signifikansi probability atau P value ini sama dengan sig kurang dari 0,05. Bagaimana keputusannya? Hasilnya P value berapa? PP siksa berapa DP hasil? Di hasil statistik ini kan signifikansi sama dengan P value. Ada bilang tolak apa? H0 hipotesis tidak ada perlakuan tidak berpengaruh apabila P value atau derajat signifikansi kurang dari 0,05. Coba direnungkan, pikirkan.
0 itu kurang dari 0,5. Ruangan dosen ilmu itu di mana? Di sebelah. Di lantai 2. Kita panggil paling boleh. Oh boleh. Ada orang berdatang. Nanti dokter. Nah, ada yang Ini kita silakan. Ya. Mana. Dia kan 0 ini kurang dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05? Deh, kurang dari 0,05 atau lebih besar? Kurang. Berarti apa? H0 di Tolak. berarti yang diterima apa? Satu. Berarti perlakuan ini berpengaruh terhadap Pondok. kita. Tanaman. BK SPSS masukkan ke saya hari Sabtu. Cari aplikasi. Iya. Sudah? Ini kan sudah rekam. Hari Sabtu saya masuk pamer ya. DP hasil. Iya, mana bikin kasus lain. DP soal nanti biar kirim. Oh. Oke? DP sama dengan ini. Mas. Sama. Oke. Tapi dia mulai dengan variasi perlakuan. Pokoknya sama. Boleh? Download di mana Mir itu? Apa? Gimana aja download di laptop? DP Oh iya, aplikasi. untuk saya tunggu pamer nanti copy langsung di flash dari aplikasi. Oh, iya. Ada pamer. Mir mau antar dulu tuh atau apa nih? Ini dong untuk apa ini? Sudah siapa dia itu? Oh saya Mir mau antar dulu tuh di sebelah. Ada orang baca